mohon sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berikan kita sehat walafiat. Allah berikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah sembuhkan kita kalau kita punya penyakit zahir wa batinan. Alhamdulillah wa la quwwata illa billah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ighfir lana ma qada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ighfir lana ma qada ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مغتنم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita sehat walafiat. Di kesempatan malam Senin ini kita sama-sama akan berbicara tentang hak dari suami atas istrinya. Kalau kemarin kita berbicara tentang makanan sorga. Wah, maksud siapa ini? Apa kemarin makanan yang pertama kali Allah hidangkan terhadap penghuni surga? Hati. Apa? Ikan. Itu makanan yang pertama kali Allah hidangkan kepada penghuni surga adalah Hati ikan. kemudian setelah hati ikan itu Allah berikan apa lagi? Hidangannya sebelum air. Sapi. Oh, apa sih hafal sapi? Daging. Sapi surga yang Allah berikan hidangan jamuan kepada penghuni surga itu pertama kali hidangannya. Nanti yang lain-lainnya akan banyak. Itu yang pertama kali hidangan pertama kali. Kemudian diberikan setelahnya itu pasti aus ya Pak. Aus dikasih air minum dari air surga ya, di surga dari neraka. Dari surga dari telaga air mata air salsabila ya. Jadi itu makanan hidangan yang lezat yang pertama kali Allah Ta'ala berikan kepada penghuni surga. Kita kemarin sudah sama-sama berbicara tentang yang demikian. Sekarang kita berbicara tentang hak daripada suami kepada istrinya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban. Hak seseorang itu dimulai dari kapan? Didapatkan dari kapan? Saya, bapak-bapak semua punya hak di dalam hidupnya. Apa perbedaan hak dan kewajiban? Halo? Halo, tidur nih? Hak, gak apa-apa, salah namanya kita lagi ngaji. Apa bedanya hak dengan kewajiban? Hak itu sesuatu yang harus dipenuhi, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang ditunaikan. Kapan hak seseorang itu dapat? Seseorang itu dapat hak berbicara tentang manusia pada umumnya. Hak manusia itu dapat mulai dari seseorang itu, anak itu ada mulai dari kandungan di dalam
sudah mendapatkan hak untuk dijaga dari ibunya, hak mendapatkan asupan daripada makanan dari ibunya melalui ASInya, hak untuk disayang-sayang oleh, dielus-elus oleh ibunya atau suaminya. Ya, jadi manusia itu mendapatkan hak itu pertama kalinya adalah dimulai dari kandungan rahim ibunya. Kewajiban dan harus ditunaikan. Tidak mesti hak itu harus dipenuhi dulu baru kewajiban dapat ditunaikan. Tetap harus hak itu dia dapatkan walaupun dia tidak menunaikan kewajiban. Harus hak itu sudah mutlak. Bahkan kalau dalam bangsa kita Indonesia diatur dalam undang-undang tentang hak dan kewajiban bahwa hak seseorang itu mulai didapati ketika dia berada di dalam rahim kandungan ibunya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Ini tentang laki-laki seorang pemimpin bagi istrinya. Karena kenapa Allah jadikan laki-laki itu sebagai pemimpin? Karena dia mempunyai kelebihan daripada wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Maka laki-laki itu boleh menikah itu lebih dari satu kali. Boleh satu kali. Lebih dari satu kali. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Lelaki itu memiliki kekuatan di atas perempuan. Maka kalau bahasa kitanya poligami, ya, itu boleh lelaki itu memiliki istri lebih daripada satu. Sedangkan wanita tidak boleh memiliki suami lebih daripada satu. Kadang-kadang yang dipahami, kadang-kadang yang dipakai oleh orang yang mau nikah lagi itu dalilnya yang umum. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Udah berhenti sampai situ. Ya, maka nikahilah wanita-wanita yang baik yang ada di antara kalian itu masna 2, wa thulatsa 3 dan 4. Maka diterusin ayat itu Pak Haji. Ayatnya kan baik akibtu alla ta'dilu fawahidatan. Kalau enggak sanggup berbuat adil, satu aja. Pak Haji sanggup 2, enggak sanggup 1. Enggak sanggup. Dan harus dipahami, suami yang memiliki istri hanya 1 pun itu juga mengikuti sunnah Nabi. Ya, yang kadang-kadang yang menjadi dalil orang yang enggak ngaji itu harus punya istri 2, 3, 4 itu sunnah Nabi. Tetapi punya istri 1 enggak sunnah Nabi, salah. Istri 1 itu juga sunnah Nabi. Nabi itu menikahi Khadijah binti Khuwailid, ya. Selama Khadijah istri pertama Nabi itu belum meninggal, Nabi kawin lagi enggak? Enggak. Kawin lagi enggak? Pak Haji? Oh, enggak. Ini lagi minggu. Rasulullah punya istri pertama namanya Khadijah binti Khuwailid. Istri pertama Nabi. Selama berumah tangga dengan Nabi, dengan istrinya Khadijah Ummul Mukminin, Rasulullah enggak pernah nikah. Yang kedua, baru setelah Khadijah meninggal, baru menikah lagi dan ada perintah dari Allah menikah. Jadi bapak-bapak kita yang punya istri pertama itu juga sunnah Nabi. Karena kita itu punya istri pertama gak nikah lagi. Mau nikahnya kapan? Nanti kalau istrinya sudah meninggal. Ini yang kadang-kadang gak dipahami orang dari gampangnya. Istrinya 2, 3, 4 itu sunnah. Istri 1 gak sunnah. Salah. Istri 1 juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Minum dulu. Jadi seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu rabbahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anat al-malaikata hatta tusbiha muttafaqun 'alayh. Wa fi riwayat lahumma idza batat al-mar'atu hajratan firashan zawjiha la'anat al-malaikata hatta tusbiha. Wa fi riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Ini hadis umum dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika seorang suami yang memiliki istri kemudian memanggil istrinya, mengajak istrinya untuk menggaulinya, bersetubuh dengannya, kemudian istri itu menolak, maka la'anatlahul malaika hatta tusbiha. Allah itu akan malaikat itu akan melaknat perempuan itu, istri itu sampai waktu subuh. Ini kadang-kadang juga jadinya suaminya egois. Jadi kan dalil lagi harus ikuti saya, harus ikuti perintah saya. Nggak tahu istrinya itu lagi sakit berat. Ya. Itu saya pernah datang ke rumah teman saya yang sudah rumah tangga itu, di dalam kamarnya itu ada tulisan yang begitu. Kalau nggak mau taat sama suami, diajak hubungan sama suami, maka akan dilaknat sama malaikat sampai subuh. Itu di kamarnya ditulis begitu, ditulis diketikkan begitu. Sampaiin hadisnya, ditulis hadisnya. Wah, itu repot, egois namanya seorang. Ya, Pak Ito ya. Nggak mau kawin lagi. Itu soal berhubungan badan bersenggama, menggauli istrinya. Kalau istrinya dalam keadaan sehat, tidak sakit, yang sakitnya itu berat, maka ada kewajiban itu seorang istri untuk memenuhi kewajiban daripada seorang suami. Walaupun dia sedang masak, lagi masaknya itu tanggung nih, mau selesai masak ini, suaminya manggil, Beb, ayo Beb, berangkat. Harus tinggalin itu. Ya, gosong mati dulu. Pokoknya itu kewajibannya. Sakit, pentingnya memenuhi panggilan suami. Dan salah besar ketika ada seorang yang mengatakan kesunahan seorang suami menggauli istrinya itu di malam Jumat. Itu hadisnya palsu. Ya, malam Jumat nih sunatullah, palsu hadisnya. Ya, palsu. Jadi menggauli istri itu tidak kenal batas waktu. Tungguin malam Jumat mulu ya. Jadi itu keliru. Itu banyak beredar hadis-hadis palsu. Ya. Bagi seorang suami kapanpun, kalau dalam keadaan sehat walafiat dirinya dan seorang istrinya, maka dia wajib untuk melayani seorang suami. Maka dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata' al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Maka dalam hadis yang lain disebutkan riwayat Imam Nasai tentang wanita salihah, ala ukhbiruka ma yaqizul mar'u. Mau enggak, kata Nabi, aku beritahu simpanan laki-laki yang terbaik. Apa itu? Mar'atus salihah, yaitu wanita salihah. Itu simpanan laki-laki terbaik adalah perempuan wanita salihah. Maka disebutkan wanita salihah yang bagaimana? Di antaranya ciri-cirinya adalah apa? Idza amartaha fata'atha. Kalau diperintah
kalau disuruh bahasa kasarnya, maka dia akan memenuhi. Diperintah, dipanggil, diperintah, disuruh untuk yang baik-baik, maka dia akan melaksanakannya yang baik-baik. Bukan sama-sama yang diajak yang tidak baik. Kan ada tuh, kalau lihat di berita itu, suami ngajak istrinya nyolong gas. Ada tuh di warung. Itu naik motor suami istri, depannya anak nyolong gas di warung. Itu suami yang geblek. Ya. Jadi tidak amartaha fa'atha. Kalau diperintah, maka dia akan taat untuk menjalankannya. Sami'na wa ata'na. Dia akan langsung mendengarkan dan menjalankannya. Dalam konteks kebaikan, bukan perintah taat kepada keburukan. Kalau yang keburukan maka wajib menolak, diajak untuk yang tidak baik, berbuat syirik, diajak mencuri, maka wajib wanita itu tidak mengikuti, tidak taat kepada perintah suami. Tidak amartaha ta'atha. Kalau diperintah maka dia taat. Yang kedua, tidak nadartaha saratkaha. Kalau dipandang istri itu menyejukkan, enak dilihat oleh seorang suami, bisa jadi dia itu berhias, bisa jadi dia menghiasi dirinya, mau terbuat beauty, tetapi tidak cukup dari itu. Harus juga inner beauty, yaitu cantik dari dalamnya. Kadang-kadang kan kalau setahun pernikahan itu biasanya masih di hadapan suami itu dandan yang cantik. Udah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, bukan lagi males dandan di depan suami. Dandannya kalau mau pergi ke mall, dandannya kalau mau pengajian, dandannya kalau mau arisan. Di depan suami, mau etek. Ya. Itu 10 tahun, 15 tahun pernikahan. Ya. Seperti itu. Kalau 1-2 tahun masih ada bau-bau surga, wangi. Gitu ya. Tidak nadartaha saratkaha. Kalau dipandang itu menyejukkan. Walaupun dia tidak cantik misalnya, tetapi dia punya kecantikan di dalam dirinya. Dia senyum, dia tutur katanya, lisannya itu tidak pernah menyakiti suaminya. Karena apa? Ketika Rasulullah Mi'raj itu melihat daripada penghuni neraka yang paling banyak adalah perempuan. Ditanya kenapa yang paling banyak perempuan? Karena dia tidak pernah bersyukur kepada suaminya. Maka nanti perhatikan istri bapak, dipandang enak kagak? Apakah enak istri tetangga atau istri sendiri? Kalau dipandang enakan istri tetangga, berarti ada masalah pada istri bapak. Bukan bapaknya. Bapak-bapak gak ada masalah, masalahnya dari istrinya. Karena apa? Tidak mau berhias, tidak mau mengeluarkan inner beauty-nya, tutur katanya yang baik, yang sopan kepada suaminya. Kan ada tuh paguyuban istri ya. Saking istrinya itu galak, saking istrinya itu lebih cerewet. Karena cerewet sih memang udah kodratnya wanita, karena dia punya fam itu 2, punya mulut itu 2. Maka dia lebih cerewet dari laki-laki, wajar. Tapi kalau ada laki-laki yang lebih cerewet daripada perempuan, maka itu dipertanyakan. Tidak nadartaha saratkaha. Kalau dipandang dia enak, indah, entah itu dari penampilannya atau dari akhlak dan perbuatannya. Wa idza ghibtaha fa hafizatha. Kalau suaminya itu enggak ada di rumah, maka istri itu bisa menjaga
khususnya kepada dirinya atau pada harta yang dimiliki yang ada di rumahnya. Dia bisa menjaganya. Kan lihat di berita, istrinya sholat taraweh, suaminya sholat taraweh, istrinya ngajak orang lain, laki-laki orang lain ke rumahnya. Akhirnya feeling suami itu kenceng. Taraweh baru 2 rakaat, baru 4 rakaat, pulang. Ternyata ada laki-laki lain di rumahnya. Itu kan banyak berita seperti itu. Padahal suaminya sedang ibadah. Kalau yang demikian, ketika ditinggalkan suaminya tidak ada di rumahnya, maka dia harus bisa menjaga baik itu dirinya atau harta yang ditinggalkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnihi wa la ta'dala fi baiti illa bi idnihi muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang istri tidak diperkenankan untuk berpuasa sunnah bila suaminya ada kecuali dengan izin suaminya. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Dan juga tidak boleh mengizinkan orang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Perkara puasa sunnah, ibadah puasa sunnah, seorang istri itu apabila ada suaminya di rumah, ya, dia tidak boleh berpuasa sunnah kecuali ada izinnya. Khawatir misalnya tengah hari bolong habis duhur suaminya ngajak bergaul, jadi dia puasa sunnah, maka dibatalkan. Mentaati perintah suami itu lebih utama ketimbang dia melaksanakan ibadah sunnah. Kalau Ramadan wajib, ini sunnah, puasa sunnah. Ya, besok saya mau puasa. Besok hari Senin saya mau puasa sunnah. Oh, silakan. Nggak apa-apa, bareng sama saya puasanya. Kan enak bareng-bareng. Jadi selama dia ada di rumah, dia mau melakukan ibadah puasa sunnah, maka dia tidak boleh kecuali harus ada izin suaminya. Yang itu dia khawatirkan ketika tengah hari bolong suaminya ngajak memol, gitu. Ngajak hubungan, ya. Dan juga kalau tidak ada izin dari suaminya, tidak boleh memasukkan tamu tanpa izin suaminya, tidak boleh memasuki orang lain tanpa izin suaminya. Kenapa Islam ini mengatur demikian? Supaya menjaga daripada martabat seorang wanita, jaga martabatnya, kedudukannya. Yang sebelum Islam itu datang itu wanita diperjualbelikan seperti budak sahaya. Mau dipakai berapa kali, dijual berapa saja, kamu berani berapa bayar. Sebelum Islam datang, maka ketika Islam datang, hak martabat kedudukan wanita itu diangkat setinggi-tingginya oleh Rasulullah SAW melalui syariat ajaran agama Islam. Jadi seorang istri yang demikian adalah yang disebutkan tadi, ciri-cirinya adalah seorang istri atau wanita salehah. Paham? Ada yang tanya? Jadi saya sini nggak ada perempuan itu. Berarti kalau di sini nggak ada perempuan, kewajiban bapak terhadap istrinya untuk menjelaskan. Tadi saya ngaji sama Pak Ustadz cerita, dikasih tahu demikian, kasih tahu dakwah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan dakwah kepada orang yang terdekat dulu. Siapa? Istri, anak. Ya. Kasih tahu. Sekarang nggak ada istrinya di sini, istrinya kan di rumah. Tapi kewajiban itu nggak kasih tahu istrinya. Langsung itu enak. Ya. Nanti kalau suaminya ngasih tahu, tadi saya nggak so tahu, ini kerja. So tahu, aja so tahu bapak gitu ya. Saya aja. Begitu. Tidak ngaji.
Biar apa? Jadi dakwah juga kepada istri. Baik. Memang ini kalau ada wanitanya, ada perempuannya, memang lebih kepada perempuan dakwahnya. Tapi karena bapak-bapak punya istri, dia nanti sampaikan dakwahnya kepada istrinya. Ada satu kisahnya ini melalui dari Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin pernah dengar pastinya. Ketika Fatimah putri Nabi SAW itu bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, siapa wanita yang akan masuk surga setelah Ummul Mukminin? Siapa wanita yang pertama masuk surga setelah Ummul Mukminin, setelah Khadijah? Jadi wanita pertama kali yang masuk surga itu Khadijah. Siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, dia adalah Muti'ah. Siapa Muti'ah? Ummu Muti'ah yang tinggal itu di pinggiran kota Madinah. Penasaran itu Fatimah, kenapa yang setelah Ummul Mukminin bukan saya yang masuk surga? Kenapa Ummu Muti'ah? Akhirnya penasaran Fatimah mencari itu yang namanya Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah itu ada di pinggiran kota Madinah, kata Nabi. Kemudian dicari, ketemu rumahnya. Orang biasa-biasa saja datang ke rumahnya bertamu, Fatimah sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah binti Rasulullah. Kemudian dijawab, Masya Allah, tabarakallah, senang saya ada yang bertamu ke rumah saya, yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW. Namun mohon maaf Fatimah, saat ini saya sedang sendiri, suami saya tidak ada di rumah. Saya belum bisa mengizinkan Fatimah masuk ke rumah saya untuk bertamu. Besok saja balik lagi. Saya akan minta izin kepada suami saya bahwa saya besok Fatimah mau bertamu ke rumah saya. Kaget Fatimah, padahal saya perempuan datang sendiri dan juga putri Rasulullah SAW. Tadi dikasih masuk karena pesannya suaminya Ummu Muti'ah tidak boleh memasukkan orang lain selama saya suami tidak ada di rumah. Akhirnya besoknya itu kembali Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah itu balik kembali ke rumah. Fatimah kembali lagi bertamu ke rumah Ummu Muti'ah. Besoknya kembali Fatimah membawa putranya yang namanya Hasan. Dalam satu riwayat putranya itu Hasan baru umur 5 tahun. Bertamu lagi besoknya itu. Assalamualaikum ya Ummu Muti'ah. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan saya dengan siapa? Saya bersama putra saya Hasan. Ya Fatimah, hari ini saya tidak bisa menerima Fatimah kembali. Kenapa? Kemarin suami saya mengizinkan untuk yang bertamu hanya Fatimah saja, tidak dengan laki-laki lain. Tapi ini anak saya, putra saya Hasan, baru umur 5 tahun, masih kecil. Iya, tetapi saya tidak dapat izin. Yang dapat izin itu hanya Fatimah. Kalau Fatimah yang mendapat Fatimah. Akhirnya besoknya lagi kembali lagi Fatimah. Di hari ketiganya balik lagi bertamu ke rumah Ummu Muti'ah. Di hari ketiga bertamu bawa anak lagi yang namanya Husain. Karena Husain pada saat itu nangis. Akhirnya dibawa kedua-duanya sama Fatimah, Hasan dan Husain. Bertamu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah. Sama siapa? Sama anak saya Hasan. Ya silakan. Tapi saya bawa anak saya lagi satu, Husain. Maaf Fatimah, saya nggak bisa kasih izin masuk. Kemarin saya dapat izin dari suami saya hanya Fatimah dengan Hasan. Sekarang Fatimah bawa Husain, belum dapat izin dari suami saya. Balik lagi tuh Fatimah. Balik lagi Fatimah. Besok lagi Fatimah datang kembali. Saya akan mintakan izin dari suami saya untuk bertamu, yaitu Fatimah dengan putranya Hasan dan Husain. Anaknya baru 5 tahun. Besoknya kembali lagi di hari ke-4.
baru diizinkan karena sudah mendapatkan izin dari suaminya, yaitu Fatimah, Hasan dan Husain. Ketika bertamu, sangat luar biasa ketika Fatimah itu menyaksikan apa yang ada di dalam rumah Ummu Muti'ah. Di dalam Ummu Muti'ah itu, ketika menengok sebelah kanan, Fatimah itu melihat melihat pakaian yang sudah rapi, ranjang yang sudah rapi, pakaian yang sudah rapi. Kemudian di dapurnya, di meja itu sudah makanan tersedia yang nikmat untuk suaminya. Tetapi terpajang dalam tembok itu apa? Cambuk. Kemudian sebelumnya bertanya Fatimah, "Ya Ummu Muti'ah, ini buat apa hidangan ini?" "Ini buat suami saya. Nanti kalau suami saya datang dari berpergiannya, dia langsung menikmati hidangan ini. Lalu ini air ini untuk mandi suami saya. Pakaian yang saya rapikan untuk suami saya dan saya akan pakaikan." Oh, itu mafhum karena melayani suami. Lalu untuk apa ini cambuk? "Oh, Fatimah, ini cambuk untuk saya." "Untuk apa?" "Seandainya dari masakan yang saya hidangkan buat suami saya ada yang kurang nikmat, ada yang kurang lezat, kemudian suami saya marah, maka diri saya siap untuk dicambuk oleh suami saya. Ketika saya memberikan air untuk mandi suami saya, ternyata airnya ini kepanasan, akhirnya suami saya marah, maka cambuk ini halal untuk tubuh saya. Pakaian ini apabila kurang rapi, disetrikanya misalnya kurang rapi, dan suami saya itu akhirnya marah, maka diri saya ini siap untuk dicambuk. Tetapi sampai saat ini diri saya belum pernah mendapatkan cambuk daripada suami saya itu." Itu luar biasanya. Ya, pernah nggak begitu? Nggak pernah. Begitu? Yakin nggak pernah. Itu hebatnya Ummu Muti'ah. Makanya kata Nabi, setelahnya dia yang akan menjadi ahli surga, dia sudah memberikan hidangan, itu mafhum melayani hidangan makanan di atas meja makan. Memberikan air untuk memandikannya, dimandikannya itu suami, disabunkannya, itu biasa melayani suami. Pakaian disetrika yang indah, itu biasa, kewajiban. Tetapi ketika ada cambuk, ya, ketika ada cambuk yang itu akan menjadi sebuah ancaman buat Ummu Muti'ah, apabila suaminya itu marah, Muti'ah itu menghalalkan dirinya, badannya untuk dicambuk oleh suaminya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan daripada cambukan suami saya karena pelayanan saya. Maka kata Fatimah, kalau begitu benar yang dikatakan ayah saya, yaitu Rasulullah SAW, bahwasanya Ummu Muti'ah adalah wanita penghuni ya. Kok pada bengong nih? Maka menjadi pelajaran bagi kita tentang kisah-kisah demikian. Karena apa? Dalam hadis ini, wa an Abi Hurairah, hadis lanjutan radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, seandainya aku boleh menyuruh orang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya aku menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Nabi katakan dalam hadisnya, seandainya aku diperintahkan oleh Allah, ya, untuk apa? Untuk seseorang itu, menyuruh seseorang itu bersujud kepada seseorang selain bersujud kepada Allah, maka akan aku perintahkan seorang istri itu bersujud kepada suaminya. Bukan sujud dalam konteks ibadah ya, tapi sujud dalam konteks ta'zim, penghormatan, memuliakan seorang suami. Sayangnya di sini nggak ada perempuan lagi ngaji, ya betul, nggak ada. Nanti dakwahnya Pak Haji Marioto
Siap. Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku disuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Karena surganya istri itu ada pada suami. Wallahu a'lam bishawab. Yang dulu. Silakan yang mau nambahin. Harus. Lagi. Mana kewajiban orang lagi di dunia itu. Ada lagi tanya? Apa? Apa ini? Enggak. Ini topik kan istrinya di kampung. Di Jakarta nyari usaha cuma sebulan sekali. Tapi bagaimana sebagai suami gitu? Dia nggak lahir lagi. Orang sono bukan. Ini baru sebulan. Ada orang yang ditinggalkan 8 bulan berlayar, ya kan? Ada bertahun-tahun berlayar. Kalau istrinya itu ridho, jadi soal. Masalah ada izin. Cuma dia orangnya nggak pulang, mungkin bisa pulang. Seperti itu. Jadi seperti itu harus itu. Saling pengertian. Ada lagi? Apa? Toh, katanya toh. Terakhir hadis yang lain. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Dari Ummu Salamah, kalau istri dari suami itu meninggal, kemudian suaminya itu ridho, maka istrinya masuk surga. Ya. Itu tapi dibalik itu cepatlah. Kalau istri meninggal, suaminya itu ridho, ikhlas dengan ketentuan Allah. Ini takdir Allah. Dia enggak meratapi, dia enggak menyakitkan diri. Maka yang ridhonya suami istrinya meninggal, maka istrinya itu adalah min ahlil jannah. Itu Insya Allah semuanya begitu. Istrinya amalnya baik, istrinya wanita salehah, kemudian suaminya juga saleh amalnya, maka nanti di surga dia bertemu dengan istrinya. Suaminya meninggal, istrinya nikah lagi 2 atau yang ketiga atau keempat. Nanti istrinya itu bertemu dengan siapa di surganya? Istrinya itu bertemu dengan suaminya yang terakhir. Kalau suaminya itu adalah orang ya, itu aja. Ada yang bertanya? Maksud? Tanya? Ada sih pertanyaan yang lain, ini aja apa tuh seperti itu kemarin ada nanya waktu itu katanya kamu ngecek itu kayak maaf kayak sangkar burung itu apa dan Terakhir saya jelasin untuk semuanya. ya. Ka'bah itu punya 4 sudut. 4 sudut. Ini sudut Hajar Aswad. Hajar Aswad itu lulusannya ke Asia Tenggara, termasuk di dalamnya Indonesia. Ini di samping Hajar Aswad itu ada pintu Ka'bah. Dan di pintu Ka'bah di sebelah sininya disebut Multajam. Lurusannya ke sini nih. Multajam itu tempat kabulnya doa. Makanya saya punya anak Albar Multajam, lagi berdoa hadapan Multajam kabul. Makanya disematkan namanya Muhammad Albar Multajam. Di samping nih Makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan tempat kuburan, tetapi batu pijakan. Ada pijakan buat telapak kaki Ibrahim. Untuk apa? Dulu Nabi Ibrahim dengan Ismail itu ketika mendirikan Ka'bah itu
dengan batu itu untuk pijakannya. Riwayat yang lain, batu ini bisa terbang mengikuti keinginan Nabiullah Ibrahim untuk batu itu naik. Dulu kan gak ada steger, ya, makanya makom itu tempat berdirinya ada telapak dua itu. Makanya di sini ditutup ini. Lurusan ini adalah mutajab, lurusan ini. Kan nggak mungkin di sini. Jadi lurusan ini. Orang selesai tawaf sudah 7 kali, maka dia disunahkan untuk sholat di depan. Di sini kan di depan makom Ibrahim yang mengarah kepada mutajab. Ini rukun Hajar Aswad. Ini disebut rukun Irak. Rukun Irak mengarah kepada negeri Iran. Ini rukun Syam mengarah kepada Syam, Syria. Ini rukun Yamani negara ke arah kepada Yaman, Mas'ud, Yaman, negeri Yaman. Ini Hijir Ismail. Hijir Ismail dulu ketika ketika ibunya Ismail itu Siti Hajar, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Ismail masih kecil, taruhnya di sini. Ini betul lingkaran kecil. Ya, kan begini, model cincin. Ini adanya dari mana? Dari rukun Irak sampai rukun Syam. Begini nih, gitu ya. Nah, ini Hijir Ismail, bukan kuburan Ismail, bukan tempat Nabi Ismail lahir, tetapi Nabi Ismail kecil ditaruh sama ibunya Siti Hajar ketika ditinggalkan di lembah yang Bakkah, lembah yang tandus, itu tandus. Nah itu seperti itu penjelasannya. Ini mah bangunan-bangunan sekarang. Kalau yang berjumroh, Jumroh lain lagi. Besok kita pasang di sini jumroh. Bukan. Jumroh jauh lagi. Jumroh dari sini itu 14 km. Ya, jauh lagi. Ya. Nanti ditanyain lagi pasar seng di mana? Jauh lagi Pak Haji ya. Jadi lagi nanti warungnya di mana? Pokoknya ini penjelasannya begitu. Jadi terakhir, orang yang bisa masuk ke Hijir Ismail dan cincin begini, orang yang bisa sholat di dalam Hijir Ismail, nanti di sini nih, masuk ke Hijir Ismail, dia dianggap masuk ke dalam Ka'bah. Karena Hijir Ismail yang begini, yang ini, itu bagian daripada Ka'bah. Karena Ka'bah itu dibukanya dalamnya itu kadang setahun sekali, tergantung ketentuan pemerintahan Arab Saudi. Jadi orang banyak berebut di sini. Dulu jemaah dari saya ke sana, ada yang loncat ke sini, didorong sama askar. Nggak boleh. Loncat ke sini nggak boleh, harus muter. Kan orang Indonesia rata gitu, naik aja, loncatin pagar, naik gitu loncatin pagar. Jadi ajak tempoh hari begitu, loncatin aja Pak, loncatin, biar cepet. Saya nggak mau, ketika dia loncat, didorong sama askar, jatuh. Nggak boleh. Jadi bisa masuk ke dalam sholat ini, dianggap dia masuk ke dalam Ka'bah karena bagian daripada Ka'bah, ya, gitu. Jelas semuanya ya. Jadi nggak ada yang nanya lagi. Itu aja. Kita baca kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ini ada undangan doa bersama ya di RT 1 RW 6